Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Hadaudo dengan NIM 022014254043. Saya dari kelas D, dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ekologi Sosial. Dosen pengampunya yaitu Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi keberlanjutan ekologi sosial. Keberlanjutan ekologi sosial adalah pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan keseimbangan antara lingkungan, masyarakat, dan aktivitas ekonomi. Konsep ini menekankan bahwa kelestarian sumber daya alam harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah tujuan strategi keberlanjutan ekologi sosial. Terdiri dari beberapa poin penting. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang keempat, mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi sosial. Yang pertama, keadilan sosial. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam dan lingkungan yang sehat. Pembangunan harus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang ketiga ada pelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan sehingga tidak menyebabkan kerusakan ekosistem. Dan yang terakhir, tanggung jawab antar generasi. Generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk menjaga sumber daya alam agar tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Poin selanjutnya yaitu strategi implementasi keberlanjutan ekologi sosial. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien dan ramah lingkungan. Contohnya adalah penerapan pertanian organik, pengelolaan hutan lestari, dan penggunaan energi terbaru. Yang kedua, penguatan pendidikan dan kesadaran lingkungan. Pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga alam. Program sosialisasi, pelatihan, dan kampanye lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat lokal perlu diberi akses terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemberdayaan ini juga dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, ada pengembangan ekonomi hijau. Ekonomi hijau mendorong kegiatan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan tanpa merusak lingkungan. Contohnya meliputi industri ramah lingkungan, ekowisata, dari pengolahan limbah menjadi produksi bernilai ekonomi. Yang terakhir ada pengelolaan limbah dan pengurangan polusi. Penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Selain itu, penggunaan teknologi bersih dapat membantu menekan pencemaran udara, air, dan tanah. Poin selanjutnya adalah tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan ekologi sosial. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan sumber daya alam. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap di lingkungan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
Yang keempat, keterbatasan teknologi dan pendanaan untuk program lingkungan. Dan yang terakhir, konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Mengatasi tantangan tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari materi saya yaitu strategi keberlanjutan ekologi sosial merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan strategi ini bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, berfisik aktif masyarakat, serta kerja sama berbagai pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.